Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Nika Denton Siniari, nomor absen 16. Di sini saya akan mempraktekkan cara pembuatan tape dan menjelaskan tahapan fermentasinya. Dalam pembuatan tape, kita perlu mempersiapkan beberapa alat dan bahan, seperti di sini bahan yang pertama ada pewarna, yaitu dari daun kayu manis. Kedua ada ketan, ada air, tentu ada juga ragi, ada sendok nasi, sendok makan, toples, gelas kecil, dan ada juga nampan, lalu ada panci dan jaringan untuk bungkus, itu juga ada kompor. Pertama, kita cuci ketan dengan air, kemudian rendam ketan dengan air, tunggu hingga 2 jam. Sambil menunggu merendam, panaskan air. Setelah air panas, kita masukkan ketan. Lalu kita buka panci. Lanjut dengan pengukusan. Setelah setengah matang, kita angkat ketan. Kita langsung beri pewarna. Setelah rata, kita pindahkan ke tempat yang lebih kecil. Lalu kita tambahkan sedikit air panas. Tambahkan air panas sampai menutupi ketan. Lalu kita tunggu hingga meresap. Setelah air tadi meresap, kita kembali pindahkan ke dalam saringan. Lalu kita masukkan ke dalam panci. Jangan lupa menghidupkan kompor dan tutup kembali. Tunggu hingga 15 menit. Setelah matang, kita angkat ketan, lalu kita diamkan hingga dingin. Sambil menunggu ketan dingin, kita hancurkan ragi. Selanjutnya, kita masuk ke tahap peragian. Taburkan ragi secara merata. Setelah rata, masukkan ketan ke dalam wadah yang tertutup agar tidak ada udara yang mempengaruhi saat terjadinya fermentasi.
Setelah tertutup rapat, kita simpan ketan 2-3 hari agar proses fermentasi terjadi dengan maksimal. Jadi, hasil yang diharapkan dari pembuatan tape atau fermentasi pada tape yaitu dihasilkannya 2 ATP, 2 CO2, dan 2 etanol atau alkohol. Perubahan dari karbohidrat menjadi glukosa dilakukan oleh jamur Aspergillus oryzae, dan perubahan dari glukosa menjadi alkohol dilakukan oleh jamur Saccharomyces cerevisiae. Di hari pertama, bisa dilihat di sini sudah dihasilkan alkohol dan juga uap-uap air yang menunjukkan adanya oksigen. Halo semua, kembali lagi dengan saya. Hari ini adalah hari kedua dari kita pembuatan tape. Di sini dapat saya simpulkan bahwa tape menghasilkan alkohol dapat dilihat dari air tapenya, dan juga tape menghasilkan CO2 dapat dilihat dari embun yang dihasilkan. Fermentasi merupakan suatu proses perubahan kimia pada substrat organik melalui aktivitas enzim yang dihasilkan oleh mikroorganisme. Dalam fermentasi tape menggunakan fermentasi alkohol. Di sini saya akan menjelaskan tahapan-tahapan apa saja yang dilalui sehingga menghasilkan CO2, 2 ATP, dan alkohol. Pirufat yang merupakan hasil dari glikolisis akan dikonversi menjadi etanol. Dalam perubahan itu terjadi dalam 2 tahap. Bagaimana tahapannya? Mari kita simak. Dalam proses fermentasi diawali dengan proses glikolisis. Adapun pengertian dari proses glikolisis yaitu pemecahan glukosa yang menghasilkan 2 ATP dari 2 ADP plus 2P dan menghasilkan NADH berasal dari 2 NAD+ dan menghasilkan 2 pirufat. Yang memiliki 3 atom karbon. Tahapan yang pertama diubah menjadi asetildehida. Yang memiliki 2 karbon. Dalam proses ini terjadi pelepasan 1 karbon yang akan membentuk CO2, 2 CO2. Nah, asetildehida di sini sebagai aseptor atau penerima ion H+. Pengikatan ion H+ akan membentuk 2 etanol. Jadi, hasil produk dari fermentasi alkohol ini adalah 2 ATP, 2 CO2, dan 2 etanol. Dan juga proses fermentasi mempunyai rumus kimia yaitu C6H
12, dan O6. Sekian praktikum dan presentasi yang dapat saya jelaskan. Saya tutup dengan para Santi. Om Santi, 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 Om.